Raja Dewa dari ras Zerg berdiri di atas gunung yang sangat biasa dan tidak tahu apa yang dia katakan. Apalagi apa yang dia katakan, atau bahkan wajahnya. Haruskah kita pergi ke sana? Qin Yichen ragu-ragu, menemukan Raja Dewa Zerg, dan berani memata-matai. Ada jarak yang jauh di antara mereka. Yao Yuekong menggertakkan giginya. Jika Raja Dewa klan Nimfa baru saja sembuh, maka dia mungkin tidak akan mengambil risiko ini. Tapi kehadiran Raja Zerg jelas tidak menyembuhkan. Raja Dewa dari ras Zerg tidak mungkin berdiri di puncak gunung biasa. Demon Yuekong terbang sebentar, menyesuaikan sudutnya, dan dapat melihat bagian depan Raja Dewa Zerg. Namun, jarak inilah yang membuat Qin Yichen tersambar petir, dan terkejut. Saya melihat bahwa wajah depan Raja Dewa Zerg mengerikan, dan Qin Yichen tidak bisa repot-repot menghargainya. Bagaimanapun, Raja Dewa Zerg mungkin menyamar dan berubah menjadi ras manusia. Dan di sebagian besar wajahnya, tampaknya telah rusak oleh air jeruk nipis, dan tulang pipinya terlihat. Bekas luka di wajah. Apakah si Ji dan Huang Mei terluka? Tidak hanya itu. Seperti dugaan Qin Yichen, hati Raja Dewa Zerg memang ditembus oleh lonjakan jalan. Tetapi bahkan di seluruh dunia yang luas, Qin Yichen bisa melihat kabut hitam terbakar dengan paku jalan. Pemandangan ruang dan waktu yang mereka lihat semuanya kabur seolah-olah dipisahkan oleh lapisan air. Tetapi kabut hitam yang dipancarkan oleh tiang-tiang jalan tampak gelap. Lonjakan jalan yang rusak ini tidak sebanding dengan yang menembus jantung Kaisar Ke. Itu pasti ditinggalkan oleh leluhur kulit hitam itu sendiri. Qin Yichen sepertinya bisa merasakan pejantan mematikan ini tertancap di jantungnya. Disinilah letak luka fatal. Itu membuat kehidupan Raja Dewa Zerg tampak melemah. Seolah-olah hati telah dipaku sampai mati. Hati rapuh dan lemah. Dan tampaknya detak jantung dapat berhenti kapan saja. Meskipun Raja Dewa dari ras Zerg masih hidup dan luka-lukanya sangat parah, luka leluhur hitam itu tidak diragukan lagi adalah yang paling brutal. Karena Qin Yichen ingat dengan benar, Raja Dewa tidak punya hati. Dan bahkan kemunculan mereka di depan semua makhluk hidup hanyalah bentuk transformasi. Mustahil bagi mereka untuk memadatkan tubuh Dao, karena memiliki 5 organ dalam dan 100 kerangka setara dengan memiliki kelemahan, dan memiliki hati setara dengan dihancurkan oleh manusia. Raja Dewa tidak bisa menggunakan mata makhluk hidup untuk menilai, jadi lonjakan jalan yang menusuk hatinya seharusnya hanya ditembus. Tapi vitalitas Raja Dewa Zerg memang sangat lemah karena ini, seolah-olah dia benar-benar memakukan hatinya. Biarkan dia bernapas kapan saja. Mata Dewa Qin Yichen berkedip-kedip, dan dia cukup mengerti mengapa leluhur Hei tidak membunuh Raja Serangga. Lagi pula, dalam bencana itu, leluhur Hei menjadi sasaran utama ras naga sejati. Dan Destroyer Road Spike ini telah membuat Raja Dewa Zerg dalam kondisi cedera serius. Tampaknya jika tidak dicabut, jantung akan sulit mendapatkan kembali vitalitasnya, dan tidak mungkin menyembuhkan luka seluruhnya. Lihat itu. Putri Wenqing tidak bisa membantu tetapi berseru selain keterkejutan yang dibawa Raja Dewa Zerg kepada mereka. Yang paling menakutkan mereka adalah tengkorak yang diletakkan di depan Raja Dewa Zerg. Kerangka tampaknya ditempatkan di puncak gunung. Tetapi ini tidak mengherankan bagi dunia yang luas. Karena banyak ras memperlakukan jenazah mereka dengan berbagai cara. Ada yang ditempatkan di puncak gunung. Ada yang dikubur di laut. Dan ada pula yang disegel dalam peti mati. Bahkan ada yang mengizinkan keturunannya untuk memurnikan mayat kaisar mereka sendiri menjadi tentara kaisar. Ada yang tak terhitung jumlahnya. Tapi masalahnya adalah, Raja Dewa dari ras Zerg. Apakah orang ini akan pergi ke kuburannya? Saya melihat kepala tengkorak itu berukuran beberapa puluh kaki, menyerupai tengkorak manusia, tetapi ada sepasang tanduk yang tajam di bagian atas kepala. Tanduknya terangkat ke langit, dan tanduk itu juga tanduk tulang. Kerangka ini mengejutkan Qin Yichen, terutama ketika Raja Zerg berdiri di depan kerangka. Tidak mungkin menyembah seseorang. Dengan status sebagai Raja Dewa dari ras Zerg, diperkirakan kaisar terkuat di antara ahli waris meninggal, yang bisa membuatnya sedih. Selain itu, siapa di dunia ini yang bisa membuat pemujaan Raja Dewa? Yang paling membuat hati Qin Yichen bergetar adalah Raja Dewa Zerzu membuka dan menutup bibirnya, yang jelas-jelas berbicara. Raja Zerg sedang berbicara dengan tengkorak. Semuanya terlalu aneh. Itu terlalu abnormal. Seperti yang dikatakan Yao Yuekong, jika Raja Zerg sedang menyembuhkan lukanya, dia hanya akan memeriksanya. Tetapi karena itu adalah pemandangan yang tidak normal, detak jantung mereka tidak dapat membantu menjadi lebih cepat. Haruskah kita pergi ke sana? Qin Yichen terjebak dalam situasi yang sulit. Mereka tahu bahwa Raja Dewa Zerg sedang berbicara, tetapi mereka tidak dapat mendengarnya. Karena mereka hanya pelancong dalam ruang dan waktu, dan mereka juga penyelundup. Mereka melihat segala sesuatu seperti bunga, air, dan bulan di cermin. Mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka hanya dapat melihat melalui mata dewa mereka. Bahkan murid ilahi dapat memainkan peran yang sangat kecil. Jika tidak, dengan murid kekaisaran langit bulan iblis, satu pandangan ke semua area bintang dapat memberi Anda sekilas. Mengapa Anda perlu melihat dengan cermat di langit berbintang?
Bahkan jika seorang kaisar dan orang yang kuat memadatkan perisai cahaya menjadi kedap suara, mereka akan sulit dilihat. Bukan untuk mengatakan seberapa kuat kaisar itu. Faktanya, dengan kekuatan langit bulan iblis, Anda dapat menusuknya dengan jari-jari Anda. Tetapi masalahnya adalah dengan kekuatan kaisar. Perisai cahaya kental dibentuk dengan mengembunkan kekuatan Dao, yang cukup untuk mengisolasi perisai cahaya dari selubung lingkup waktu dan ruang. Tapi Demon Yue Kong ingin menembus sungai panjang ruang dan waktu, dan mempengaruhi operasi ruang dan waktu dan langit dan bumi. Dia tidak mampu membayar harga ini. Untungnya, Raja Dewa dari ras Zerg tidak memadatkan kekuatan menjadi kedap suara dan seterusnya. Jika tidak, Qin Yichen harus pergi dengan senang hati. Tetapi hanya karena mereka melihat Raja Dewa Zerg dan melihat kerangka aneh ini, mereka mau tidak mau tergerak. Tapi masalahnya adalah, hambatan ruang dan waktu membuat mereka hanya melihat dan ingin mendengar perkataan orang lain. Mendengarkan melintasi sungai panjang ruang dan waktu seperti berdiri di air dan mendengarkan suara dari luar, sulit untuk mendengar dengan jelas. Dan seberapa kuat hambatan dari sungai panjang ruang dan waktu tergantung pada seberapa jauh jarak ruang dan waktu yang mereka tempuh. Ini tidak lama setelah Zerg diasingkan, setidaknya puluhan juta tahun. Di zaman yang begitu jauh, Yao Yue Kong mungkin harus menggunakan kaisar untuk merobek sungai ruang dan waktu yang panjang, ditambah cara Qin Yichen dari waktu dan ruang untuk mendengarkan dan menangkapnya. Selain itu, Anda harus berdiri di depan Raja Dewa Zerg sebelum memungkinkan untuk mendengar sedikit suara bisikan. Justru karena ini, Qin Yichen jatuh ke dalam kecemasan yang mendalam. Berdiri di depan Raja Dewa Zerg, Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik kerajaan dari ras Zerg dapat secara samar-samar merasakan riak dalam ruang dan waktu, dan mereka masih jauh. Belum lagi Raja Dewa Zerg tetap berdiri di depannya. Qin Yichen tidak percaya bahwa dia tidak bisa mendeteksinya dengan kekuatan Raja Dewa. Biarpun mereka berdiri di luar bintang dan melihat ke bawah tanpa ketahuan, itu mungkin karena Raja Dewa dari ras Zerg dipukul dengan keras. Berdiri di depan Raja Dewa Zerg menguping. Perasaan ini seolah-olah itu adalah mangsa mereka, dikirim ke pintu sendiri. Melihat wajah Raja Dewa Zerg yang tampaknya dibakar dengan kapur, Qin Yichen memiliki ketakutan yang tak terlukiskan.